Halo semuanya, kembali lagi di channel Kiseki No Seeds. Nama gue Salman Hafiz. Di video kali ini kita akan membahas Newbie Excel episode keempat, yaitu tentang penguncian referensi ya. Tepatnya dolar. Kita akan memahami fungsi apa sih kegunaan dari tanda dolar di dalam referensi. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, gue ucapkan selamat datang di channel Kiseki No Seeds. Di sini kita akan mempelajari tentang Excel. Saat ini Excel aja sih dulu. Oke, langsung aja kita ke videonya. Kita buka file Excel-nya. Open. Video ini kemungkinan nggak akan lama ya, nggak akan panjang. Kemarin tuh kita ngebahas tentang ini ya, referensi gitu. Jadi pertama-tama gue akan bikin border terlebih dahulu. Seperti ini. Kalian lihat ini di A, ini di B, ini di C, D, dan E. Oke, ini fokus di sana. Lalu kalian lihat barisnya, ada baris 1, 2, 3, sampai dengan 8. Ini gue ilangin dulu garis-garis kecil di belakangnya. Cuman ini aja ya, yang kita lihat tuh fokus di kotak-kotak ini aja. Nah, referensi yang dikunci itu maksudnya kayak gini. Misalkan gue bikin referensi di G, sama dengan referensinya itu ke kolom A1. Jadi ada di sel sini. A1, kita enter. Nah, kalau kalian lihat saat gue tekan F2 atau double klik begini, nah di sini ada kotak nih, kotak yang berwarna. Berarti itu menunjukkan A1 itu ada di sini loh gitu. Nah, apa yang terjadi kalau gue copy kayak gini, terus gue paste di H? Kalian bisa lihat sekarang kotak birunya pindah ke kanan 1. Karena gue dari G geser ke kanan ke H, akhirnya hasilnya yang sebelumnya ada di A juga geser ke B, geser 1 ke kanan. Kalau gua geser 2 kali di sini ke J, dari H ke J kan geser 2 kali, dia akan muncul di D. Dia juga akan geser 2 kali dari B ke D. Nah, jadi seperti itu, fungsi dolar akan kita gunakan supaya dia tidak terjadi pergeseran saat kita pindahkan ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas ke bawah. Jadi sama ya, misalkan kita turunin ke bawah, dia juga akan turun 1 tuh. Kalau kita turun 2 kali di baris keempat, dia juga akan turun ke baris keempat. Nah, misalkan contoh, ini gua hapus. Sekarang contoh kita pakai dolar. Misalkan kita klik A1, lalu kita taruh dolar di depan angka. Ini, angka itu baris, huruf itu kolom. Oke? Ini angka, ini baris, dan ini kolom. Jadi pastikan kalian udah belajar dasarnya, apa itu baris, kolom, referensi, dan sel. Sekarang misalkan gua tambahkan dolar di sini di depan angka. Ini bacanya di depan angka, bukan di tengah-tengah ya. Supaya kalian lebih masuk ke akal, kalian bacanya ini di depan angka. Saat gue taruh di depan angka, misalkan gue geser ke kanan, apa yang terjadi? Misalkan gue geser segini nih, ada banyak. Lalu gue geser ke bawah, juga banyak. Sekarang kalau kita lihat yang sebelah kanan yang ini, apa yang terjadi? Dia geser ke B1. Selanjutnya yang ini yang I, dia akan geser C, dan yang ini D. Lalu jika kita tambah satu lagi, dia akan ke E. Dari contoh yang ini, tidak ada perubahan ya. Saat kita geser 1, dia juga ikut geser 1. Saat kita geser 2, dia juga ikut geser 2. Nah, tapi kalau yang bawah ini, kalau yang arahnya vertikal ke bawah, ini A1, lalu jika kita geser ke bawah, dia tetap ada di A1, dan ketika kita geser ke bawah lagi, dia juga ada di A1. Jadi semuanya ada di A1. Artinya apa? Artinya, tanda dolar yang ini di depan angka, di depan baris, artinya dia akan mengunci baris itu sendiri. Ini, dia akan mengunci baris. Jika barisnya 1, maka dia akan tetap ada di 1. Jika barisnya itu adalah 2, maka dia akan tetap ada di 2. Walaupun dia dipindahin ke atas ke bawah, kiri ke kanan, dia tetap barisnya akan mengunci di 2. Tidak akan terjadi penambahan otomatis. Oke? Sekarang jika A1 ini gue tambahin dolar di depan hurufnya. Kalau tadi di depan angka, sekarang di depan huruf. Artinya gue naruh dolar di kolom. Oke, yang ini. Kira-kira apa yang terjadi? Kita akan turun ke bawah, juga geser kanan. Kalau kita lihat, dia masih A1. Sedangkan kalau kita cek yang H, dia masih A1 juga, dan sampai K pun dia masih A1. Kolomnya tidak bergerak sekarang. Walaupun kita geser ke G, H, I, J, K, dia tetap tidak ada penambahan atau pergeseran 111. Dia tetap kunci di A. Tapi kalau kita turun ke bawah, dia akan ada di A2,
A3, A4, dan terus sampai A8. Nah, artinya jika kita menaruh dolar di depan huruf atau di kolom, itu akan mengunci kolom ini saja. Kolom yang ada di sini, misalkan A ya A, kalau B ya B. Apa yang terjadi jika kita mengunci dua-duanya antara baris dan kolom? Misalkan di sini kita taruh dolar, lalu di depan hurufnya juga kita taruh dolar. Jadi ada dolar di depan angka dan di depan huruf. Jika kita tarik ke bawah dan tarik ke samping, hasilnya dia tidak bergerak, tetap ada di A1. Oke, dan lalu kalau kita turun ke bawah, dia juga ada di A1. Jadi, fungsi dolar itu kita gunakan untuk mengunci suatu referensi. Yang bisa kita kunci itu ada baris, ada kolom, atau keduanya. Jadi kita punya 3 opsi, baris, kolom, dan keduanya. Oke, sekarang kita rangkum. Pertama, untuk penguncian. Penguncian itu referensi menggunakan dolar. Ini simbolnya. Penguncian di Excel ada tiga jenis ya. Yang pertama, penguncian kolom. Lalu yang kedua, penguncian baris. Dan yang ketiga, penguncian kolom dan baris. Sekian aja video dari gua, semoga kalian bisa mengerti dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk praktek, karena kalau nggak praktek itu percuma. Jadi kalian kalau nonton video ini tuh sambil buka laptop, sambil buka komputer, sambil buka Excel, oke? Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini, dan bantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau ada kritik saran, silahkan komentar. Terima kasih.